Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Baihaqi pada channel kursus servis peralatan elektronika. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, silahkan Anda klik dulu atau pijit dulu knob yang bertuliskan subscribe dan knob yang bergambar lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Juga silahkan klik knob like, juga silahkan klik knob share agar Anda bisa membagikan kepada teman-teman dan saudara-saudara Anda. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai transistor dan cara kerjanya. Baiklah, kita mulai. Kalau digambarkan, transistor itu ada yang bentuknya begini, bulat. Kemudian di sini ada kakinya 3. Terus biasanya di sini ada tanda titik. Kaki ini mempunyai nama. Ya, ada namanya. Yang ada titiknya disebut dengan C kolektor. Yang tengah kadang-kadang disebut basis, yang kanan emitor. Tapi ada yang kadang-kadang di tengah emitor, di sebelah kanan basis. Yang jelas yang ada tanda titiknya itu disebut kaki kolektor. Kemudian ada serinya. Ada serinya. Biasanya ada di sini SA gitu, titik-titik SA berapa, SB berapa gitu. SBS ya gitu, umpamanya 2 SA 878, 2 SB 901 ya. Jadi ini macam-macam namanya. Nanti kalau dalam nyervis peralatan, peralatan elektronika, kita harus lihat tipenya apa nih ya. Jangan diganti sembarangan dengan yang lain. Ya, harus diganti dengan yang sama tipenya. Kalau dia umpamanya 2SA 878 ya ganti dengan 2SA 878. Jangan dengan yang lainnya. Kecuali kita sudah membaca persamaannya. Oh, ternyata ini bisa dengan yang ini persamaannya, baru itu boleh. Tapi kalau kita tidak ngerti mengenai persamaannya, jangan coba-coba sembarang ganti mengenai transistor. Jadi harus ganti dengan yang tertera buatan yang sudah tertera oleh pabrik. Ada mesin itu tipenya apa, buatan dari pabriknya. Ikuti saja begitu. Ada juga yang bentuknya begini. Segi begini, kemudian di sininya gini ada ininya, kemudian bisa ada lubangnya, di sini ada kakinya, gitu. 3. Kadang-kadang juga ada yang ada tandanya, kadang-kadang ada tidak ada tandanya. Tapi dari 3 ini pasti namanya ini ya salah, penamaannya itu umpamanya yang tengah kolektor, yang kanan basis, yang ini emitor. Ya. Biasanya juga selain SA, selain SB juga ada SC, ada SD, tipenya SD berapa, SC berapa, SD berapa gitu ya. Itu hanya tipe-tipe saja, tapi harus diikuti kalau mau menggantinya. Nanti kalau ternyata rusak harus sama ikuti. Nah, ini ada yang begini, ada yang begini. Nah, kemudian
Ini ya, saya tulis dulu C ini kolektor ya, singkatannya. Kemudian B ini singkatannya basis. Kemudian E ini singkatannya emitor. Ya, jadi nanti dalam gambar elektronika, dalam gambar diagram elektronika itu tidak ditulis kolektor, basis, emitor gitu, tapi hanya ditulis kependekannya saja, yaitu C, B, E gitu saja. Kemudian jenis daripada transistor itu, nah ini ada SB, SA, SB, ini SC, SD. Transistor itu ada dua jenis. Ya, jenisnya itu yang satu jenisnya adalah PNP ya. Kemudian jenis yang satu namanya NPN. Nah, biasanya transistor yang diawali dengan SA, SB itu dia jenisnya PNP ya. Kalau transistor yang serinya diawali dengan SC atau SD, biasanya dia itu NPN. Jenisnya ya, ini jenis transistor. Jadi jenis transistor itu ada dua, ada PNP, ada NPN. Ya, biasanya yang serinya dimulai dengan SA atau SB, dia itu PNP. Yang dimulai dengan SC atau SD itu ada NPN. Ya, kayak seperti ini SA. Kadang-kadang di depannya ada angkanya 2 SA gitu. Di sini SD, kadang-kadang 2 SD, 2 SC gitu ya. Pada dasarnya transistor itu adalah ada dua tipe, yaitu PNP dan NPN yang akan kita pelajari sekarang ini. Tapi sebetulnya macam-macam transistor banyak. Oke, ini aja dulu. Saya hapus ya. Dalam rangkaian elektronika, ya, penggambaran transistor itu tidak seperti gambar bodi tadi itu bulat atau apa tadi dia, tapi dia digambarkan begini. Ini lingkar ini ya, ini kemudian ini gitu. Nah, yang jenis PNP dia panahnya ada di sini dan masuknya ke dalam, nanti ada artinya ini. Nah, yang jenis NPN saya gambarkan di sini. Ini sama aja gambarnya gitu ya. Nah, ini. Nah, yang ini namanya PNP, yang ini namanya NPN. Ya, yang kaki ini, yang tadi itu namanya yang ini basis, yang ada panahnya namanya emitor, yang satunya kolektor. Ini juga sama, yang ini basis, yang ini emitor, yang ini kolektor. Ya, apa bedanya? Bedanya apa sih antara NPN dan PNP? Lihat. Secara simbol bedanya, yang PNP panahnya ke dalam, yang NPN panahnya ke bawah. Nah, nanti ada kaitannya dengan cara memberi tegangannya. Jadi transistor ini baru berfungsi nanti kalau diberi tegangan listrik, diberi strom, dikasih strom. Tapi cara memberi stromnya kita harus tahu, tidak boleh terbalik, tidak boleh salah. Kalau salah mengakibatkan rusak. Oke, bagaimana? Ini baru gambarannya saja ya, artinya belum cara kerjanya. Nah, sekarang
saya terangkan cara kerjanya. Yang harus diingat untuk transistor PNP, ya, cara pemberian tegangannya adalah, ya, emitor itu harus dikasih setrum positif, basis itu harus dikasih setrum negatif, kemudian kolektor harus dikasih setrum negatif. Ya, cara pemberian tegangannya, cara pemberian setrumnya, agar transistor ini berfungsi, maka emitor harus dikasih kutub positif, kemudian basis harus dikasih kutub negatif dari tegangan DC itu, kemudian kolektor harus negatif. Untuk yang ini bagaimana? Untuk yang NPN adalah, ya, emitor harus negatif, tegangan negatif atau kutub negatif, kemudian basis harus positif, kemudian kolektor harus apa? Positif. Ya, jadi kalau dikesinikan emitor harus positif, basis harus negatif, ya, kolektor harus negatif. Yang ini emitor harus negatif, ya, basis harus positif, ya, kolektor harus positif, ya, ya, ini. Oke, sampai di sini perhatikan ya, jangan sampai kelewat. Nanti sekarang kita akan dipraktekkan. Oke. Oke, saya hapus ya, saya hapus ini, saya hapus dulu gambar, sudah ya, perhatikan, saya hapus ini gambarnya. Nah, sekarang contohnya begini. Sekarang transistor kita anggap sebagai saklar. Transistor itu bisa menjadi sebuah saklar, seolah-olah sebagai saklar, ya. Dan masih banyak fungsinya. Salah satunya. Kita mulai dengan transistor umpamanya PNP, gambarnya sini ya, PNP. Sini PNP. Tuh. Kemudian ini sini, ya. Kemudian dikasih setrum sama kita. Di sini kasih lampu ya, dikasih setrum sini, ya, kemudian ini dikasih setrum sini, ya. Jangan dikasih setrum dulu, ya, biar nanti neranginnya lebih gampang. Ini jenisnya adalah PNP. Kenapa? Tahu PNP, panahnya ke dalam. Kalau PNP berarti emitornya harus dikasih positif. Berarti di sini kalau kita kasih baterai, ya, ini dikasih baterai, berarti positifnya harus yang ke emitor. Kemudian kolektornya harus negatif. Ini kan emitor, ini basis, ini kolektor, ini basis. Kemudian kolektornya harus negatif, ini negatif. Oke, benar kan? Nih, pertanyaannya lampu ini nyala atau tidak? Sudah nyala atau tidak? Belum nyala. Kenapa? Karena transistor walaupun dia sebagai saklar, tetapi dia si basisnya ini harus dapat setrum. Jadi ibaratnya begini, kayak saklar begini, tuh, ya, kayak saklar saya gambarkan begini. Nah, ini si basisnya ini yang mendorong. Kalau
ini kolektor, umpamanya ya, ini emitor. Nah, kalau nggak ada setrumnya, dia ibarat saklar yang terbuka. Ini basis ini kalau nggak ada setrumnya, ibarat saklar yang terbuka. Tapi dia kalau dikasih setrum, ibarat saklar yang tertutup. Sekarang perhatikan gambar di sini. Ya, basis belum dikasih setrum, berarti ibaratnya saklar belum ditutup. Ya, masih ini putus, berarti lampu masih kondisi mati. Ya, kan si setrumnya nggak bisa lewat ke sini. Setrumnya itu adalah lewat dari emitor keluar ke kolektor kemudian balik lagi. Sekarang basis harus dikasih negatif. Dari mana? Ini negatif, berarti disambungkan ke sini. Nah, begitu nyambung, setara dengan saklar ini LED di situ nyambung, maka si lampu sekarang nyala. Lampu nyala. Ya, karena si basis ini ibaratnya dia, kalau ibarat tangan kita nekan ya, nekan saklar, jadi lep nyambung. Nah, kalau saklar kondisinya hanya ada satu, on dan off, nyala dan mati. Tapi kalau transistor justru keunggulannya bisa membuat saklar ini kayak setengah kontak, kayak setengah ini. Jadi ibaratnya dia itu bisa step by step. Kalau di sini, ya, kalau di sini kita pasangkan trim pot, ya, pasang trim pot, tuh, ya, pasang trim pot, tahu ya trim pot, ya. Nah, ini dikasih trim pot atau potensiometer lah, yang sudah diajarkan kemarin itu adalah potensiometer ya. Kalau kita kasih potensiometer, cara nyambungnya begini, yang kaki nomor 2-nya digabung dengan salah satunya, ya, digabung dengan salah satunya, jadi digabung begitu caranya. Kalau dia digeser ke atas, ya, kalau digeser ke atas, kalau digeser ke sini ke atas, si setrum ini melalui ini ke sini, kemudian melalui sini ke sini masuk ke basis, maka ibarat saklar itu ditekan penuh. Nah, sekarang bagaimana kalau si ininya si potensialnya itu digeser sama kita, posisinya di sini deh, ada di sini paling bawah, ya, jadi ibaratnya gini. Si setrum negatif itu dia sebelum masuk basis, dia berjuang melewati si arang resistor itu, ya. Nah, kalau dia jatuhnya di sini, umpamanya di sini 6 volt ya, 6 volt. Kalau dia jatuhnya di sini kecil, ya, jatuhnya kecil sekali, ini 6 volt. Kalau dia jatuhnya umpamanya 6 volt, maka ibarat saklar yang ditekan habis kontak. Tapi kalau dia umpamanya ibaratnya setelah melalui potensiometer ini atau R gitu, dia jatuhnya di sini umpamanya hanya 2 volt. Ya, setelah melewati R itu dia ternyata hanya bisa tembus 2 volt. Lampu ini nyala nggak? Nyala tetap, cuma nyalanya redup. Nah, dengan memainkan potensiometer ini, dengan diputar-putar ini, maka lampunya ini bisa redup terang, redup terang, redup terang. Nah, itulah keunggulan daripada transistor sebagai saklar, tetapi saklarnya bisa dimain-mainin, redup terang, redup terang. Nah, itu yang suka disebut dengan dimmer. Katanya kita ada suka saklar dimmer yang buatan apa ya, banyak tuh di toko-toko, di tembok itu diputar redup terang, redup terang. Nah, itu
permainan daripada potentiometer. Nah, gini. Jadi keunggulannya kalau saklar hanya ada kondisi dua, on dan off. Kalau transistor ini dia kondisinya banyak kondisi. Ini manual ya, manual, secara manual kita hidupkan turun naik itu menjadi redup terang. Seandainya sekarang kalau dari sini diumpankan suara diumpankan suara sama kita ya, diumpankan suara, jadi ininya diganti dengan R ya, R-nya nanti ada perhitungannya, tapi kita nggak usah menjelimet pakai hitungan. Nah ini kalau dikasih suara sama kita di sini, apa efeknya? Ya efeknya si lampu juga ikut endut-endutan seperti si suara ini. Contohnya dalam lampu disco gitu ya. Jadi kalau dia dikasih suara ini masuk ke sini, masuk ke basis. Nah, masuk ke basis ini mempengaruhi arus yang dari emitter ke kolektor, mengakibatkan si lampu juga gini. Kalau lampu bebannya ya, bagaimana kalau bebannya speaker? Ya kalau bebannya speaker berarti suaranya yang endut-endutan. Keras pelan ya, keras pelannya itu tergantung dari ini kan, musik itu kan begini, gambarnya banyak lecek-lecek gitu. Nah itu salah satu fungsi daripada transistor, dia sebagai saklar juga sebagai, nah kalau yang di sini disebutnya sebagai amplifier. Kalau tadi untuk lampu hanya disebut sebagai saklar, kalau di sini disebut sebagai amplifier. Sekarang apa bedanya dengan NPN? Nah, kita perhatikan dengan NPN. NPN panahnya kemana? NPN panahnya ke bawah. Ya. Kemudian untuk emitornya apa? Harus negatif, berarti si baterainya ditukar posisinya. Jadi yang positif di atas, yang negatif di bawah. Negatif ini positif. Basis harus apa? Harus positif dari mana? Dari sini. Nah, melalui R. Ya, sebagai contohnya, ini sama saja dengan tadi tidak pakai R. Gitu. Ya. Berarti bedanya antara NPN dengan PNP itu dalam sistem pemberian tegangan apa? Ya hanya bedanya ini saja. Kalau untuk NPN itu emitornya itu harus negatif, kalau untuk PNP emitornya harus positif, basisnya harus negatif untuk PNP, untuk ini positifnya. Ini yang harus diingat. Kalau rangkaian buatan pabrik sudah jelas tidak akan ketukar tegangannya, segala apanya tidak akan ketukar. Dia sudah dari pabrik sedemikian rupa, ya. Jadi nggak bakalan ada istilah pabrik buat ketukarin tegangan, tidak. Justru kita nanti yang waktu masangnya yang harus hati-hati. Jangan sampai tegangannya terbalik, jangan sampai transistor PNP masuk ke lubang yang buat NPN, bisa meledak, bisa bakar, ya. Untuk sementara sekian dulu mengenai penjelasan transistor. Jangan lupa pijit knop subscribe dan knop tanda lonceng. Insya Allah pada video berikutnya kita masih membahas transistor, ya, dalam rangka kita menentukan mana kaki emitor, basis, dan kolektor. Oleh karena itu jangan lupa ikuti terus. Sampai jumpa pada video berikutnya.